Pemirsa, lantas untuk memberikan efek jera bagi para koruptor, hukuman seperti apa yang pantas dijatuhkan? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana UII, Profesor Muzakir, sudah bergabung di studio bersama kami, kemudian mantan hakim Dr. Marwar Siahaan, dan juga juru bicara Komisi Yudisial Profesor Mukti Fahar Nur Dewata. Prof. Mukti, selamat petang semuanya. Kita menuju ke Prof. Mukti Fajar terlebih dahulu. Selamat petang. Ya. Bagaimana sikap? Baik, selamat petang. Selamat petang. Bagaimana sikap dari KY berkaitan dengan hakim yang memvonis Harvey Mois dengan vonis 6,5 tahun penjara, Prof? Ya, sejak awal kasus ini memang kemudian menjadi prioritas bagi Komisi Yudisial karena dalam korupsinya ini merupakan sebuah mega korupsi ya, dengan kerugian negara yang ratusan triliun, sehingga Komisi Yudisial dengan hak inisiatifnya, artinya tidak ada yang melapor, itu langsung menunjukkan tim untuk melakukan pemantauan dan juga melakukan investigasi terhadap proses persidangan kasus tersebut. Ini kemudian memang menjadi polemik dalam masyarakat, hingga pada putusannya juga yang kemudian membuat kontroversi di dalam masyarakat. Dalam hal ini Komisi Yudisial berdasarkan kewenangannya menindaklanjuti semua proses-proses tadi, dan sekarang dalam proses sedang mengumpulkan semua data-data dan juga sedang mengumpulkan saksi-saksi untuk kemudian termasuk juga mempelajari putusannya untuk kemudian kita analisis, dan nanti akhirnya kemudian kita akan tentukan untuk melihat apakah ada penyimpangan etik terhadap majelis hakim, dan tentunya juga melakukan pemeriksaan terhadap hakim itu. Oke, Prof. Fajar, jadi ini kan KY akan menelusuri atau melakukan investigasi soal dugaan pelanggaran kode etik. Ini indikatornya apa yang ditangkap oleh KY sejauh ini? Kenapa harus diinvestigasi? Kalau indikator kita mengukur penyimpangan kode etik, ya kita selalu berpegang pada KIPPH, Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Itu yang menjadi pedoman dari Komisi Yudisial untuk menentukan apakah seorang hakim melakukan pelanggaran atau tidak. Tapi bahwa ini kemudian menjadi perhatian di Komisi Yudisial karena ya tadi korupsi ini cukup besar sekali ya jumlahnya, dan kemudian menimbulkan keresahan dan kontroversi di masyarakat, serta dan memang kemudian akhirnya putusannya juga kemudian dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, melukai rasa keadilan masyarakat. Tapi lebih dari itu semuanya memang menjadi tugas dan kewenangan KY bahwa hal-hal yang menjadi perhatian publik dan khususnya korupsi ini menjadi prioritas, sehingga kita terus akan mendalami, mencari semua informasi, dan tentunya KY juga berharap kepada media maupun masyarakat jika ada informasi tambahan bisa melaporkan kepada Komisi Yudisial. Jika Komisi Yudisial mendapatkan informasi yang lebih akurat. Demikian. Ya. Saya ingin ke Prof. Muzakir. Ini kan Presiden Prabowo mengkritik langsung nih vonis hakim terhadap Harvey Mois 6,5 tahun penjara dan denda beserta uang pengganti 210 miliar. Ya. Sedangkan kerugian negara ini mencapai 300 triliun. Nah, Anda menilai seperti apa? Apakah memang ini kerugian yang begitu besar, kemudian hukuman yang terlalu ringan, sehingga sampai Presiden ikut mengomentari? Baik, ini perkara masalah timah ini sesungguhnya sudah cukup lama. Saya ada atensi sedikit pada saat itu karena beritanya begitu masyarakat luar biasa gitu. Kemudian saya mencoba melihat apakah benar kerugiannya itu sampai angka 300 triliun gitu. Analisis saya secara akademik ya, karena secara ilmu pengetahuan hukum pidana, kalau kita menerapkan tindak pidana korupsi pasal 2, pasal 3, itu unsur yang harus ada di situ adalah namanya menimbulkan kerugian keuangan negara. Ya. Saya ulangi lagi kata-kata kerugian keuangan negara, pasal 2, pasal 3. Nah, kata-kata kerugian keuangan negara itu berbeda dengan kerugian negara
dan juga berbeda dengan kerugian di bidang lingkungan hidup. Ya. Nah, kalau itu terkait dengan kerugian negara, ini declare putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan kerugian harus factual loss dan bukan potential loss dan juga bukan total loss. Yang harus dinaikkan adalah actual loss atau factual loss. Factual loss itu adalah kerugian yang nyata, bisa dihitung dengan uang. Gitu. Artinya apa? 300 triliun itu kalau benar analisis saya pada saat itu bahwa itu menurut data yang valid yang saya peroleh adalah hasil hitungan lingkungan hidup. Ya. Nah, kalau hasil lingkungan hidup itu kerugian negara yang tidak masuk dalam unsur namanya adalah kerugian keuangan negara. Ya, sebaiknya kalau mau berdebat mengenai hal ini atau mau diskusi mengenai hal ini, mau komentar mengenai hal ini, dikurangi dulu itu dengan 271 triliun itu. Kalau dikurangi 271 triliun itu maka sisanya berapa dan sisanya berapa yang ditarik dari pengembalian dari terdakwa berapa, sitaan itu berapa dan yang lainnya yang dikumpulkan dapat berapa baru dikurangi. Kurangnya itulah namanya real loss-nya. Ya. Jadi real loss-nya itu bisa jadi kalau nggak salah di hukumnya ada yang 220 itu pengembalian kerugian keuangan negara. Apakah itu kerugian keuangan negara yang harus ada? Pasal 18 dikatakan pulihan kerugian keuangan negara. Kalau itu pulihan kerugian keuangan negara, jadi the real loss adalah ya yang miliar yang dihitung 200 sekian miliar itu. Aliran gitu. dananya itu ya? Itulah yang diperoleh merugikan keuangan negaranya. Yang sisanya sudah diambilkan dari harta kekayaan dia. Gitu. Nah, kalau saya orang pidana melihatnya, kalau dia pulihan kerugian negara 211 atau berapa itu sejumlah miliar itu, maka kok total ininya bisa menjadi 300 triliun. Kalau 300 triliun ya mestinya kalau memakai uang penggantinya itu ya mestinya sejumlah yang disita, sisanya itulah uang penggantinya sisa itu. Tapi kalau sisanya sejumlah sekian, asumsi saya sampai hari ini membaca putusan itu ya sejumlah uang pengganti itulah yang kerugian keuangan negara, selebihnya sudah dikembalikan. Oke. Nah, ini menarik. Kita juga sudah bergabung bersama dengan mantan hakim Marwar Siahaan. Selamat petang, terima kasih atas kehadirannya Bang Marwar. Nah, ini kalau kita melihat perspektif hakim dalam menjatuhkan vonis, kalau kita bicara dalam konteks korupsi, ini pertimbangannya apa? Apakah dalam konteks kerugian negara atau aliran dana yang diterima? Ini kan dua hal yang berbeda. Ya, kalau kita lihat sebenarnya secara universal proses sentencing itu hampir sama. Tetapi Mahkamah Agung sendiri sudah menelurkan Perma nomor 1 tahun 2020 yang sudah merinci semua langkah-langkah apa yang harus dilakukan, mulai dari dampak tindak pidananya, dampak kerugian, dan juga ada beberapa peran daripada yang bersangkutan. Tetapi yang kalau tadi bicara tentang kerugian negara, memang ada mungkin ada perbedaan yang sedikit tipis dengan Pak Muzakir tadi karena di Undang-Undang Keuangan Negara dikatakan setiap kewajiban yang muncul karena tindak pidana itu juga kalau bisa dihitung dimonetisasi itu termasuk juga kerugian negara. Tetapi ini yang menjadi persoalan, ahli yang dituntut hadir di dalam menentukan berapa kerugian negara, kalau di dalam peraturan yang berbeda-beda itu selalu harus dihadirkan sebenarnya ahli dari BPK, ya kan? Itu menjadi sesuatu yang mutlak. Boleh orang lain, tetapi yang mendapat mandat dari BPK atau laporan daripada kerugian negara itu diberikan juga kepada BPK untuk bisa diotorisasi sebagai bagian dari tanggung jawab BPK yang di dalam undang-undang menjadi kewajiban mereka. Itu menjadi kontroversi yang lama di Mahkamah Konstitusi. Siapa sebenarnya yang menghitung? Bahkan sekarang yang menjadi persoalan jaksa penuntut umum kadang-kadang menugaskan juga akuntan publik tanpa mandat daripada BPK. Ya. Ini menjadi suatu hal yang muncul, barangkali bisa terjadi hal seperti ini karena ahli lingkungan, apakah dia juga bisa kita anggap merupakan kerugian negara yang dikatakan di dalam undang-undang harus dihitung oleh BPK itu atau harus ada bandingan. Sebenarnya saksi ahli seperti ini kalau diajukan jaksa misalnya
terdakwa tidak setuju, dia bisa mengajukan bandingan. Kalau hakim juga merasa dua-dua tidak bisa dipedomani, dia menentukan ahli sendiri untuk menentukan ini. Ini yang mungkin saya dalam proses, saya tidak baca betul putusannya, tetapi saya tidak melihat hal semacam itu. Tapi lepas daripada itu, kontroversi yang ada di dalam permanya itu, kalau dikatakan katanya lewat dari 100 miliar aja sudah harus maksimum pidananya kan. Di situ dikatakan 100 miliar saja, belum triliun Pak Muzakir. Sudah harus kita sampai kepada tingkat yang paling level tertinggi daripada pidana itu. Nah, barangkali ini kontroversi seperti ini tentu bisa kita kita sepakati kalau kita sudah masing-masing bisa membaca secara cermat semuanya. Baik, jadi apakah vonis terhadap Harvey Muiz atau Helena Lim ini mencederai rasa keadilan dengan vonis yang 6,5 tahun dan 5 tahun, bahkan KY menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki vonis dari putusan hakim ini? Ya, kalau kita mengatakan bahwa dalam putusan hakim diakui kerugian negara sudah di atas 100 miliar, pasti sudah, karena mereka sudah memiliki pedoman di dalam Perma nomor 1. Apa langkah hakim di dalam hal semacam itu? Tapi itu saja tentu diabaikan mereka, karena yang dijatuhkan 6,5 tahun dan penggantinya saya kurang tahu berapa tadi. 220 miliar. 220 miliar. Itu kan tidak sepadan dengan apa yang terjadi itu barangkali. Jadi saya melihat ini, ya, yang menjadi ketertutupan selama ini adalah bahwa Mahkamah Agung itu dengan konsep satu atap, kita tidak bisa melihat mereka. Padahal sebenarnya tidak ada kekuasaan konstitusional yang tidak dipertanggungjawabkan dengan akuntabilitas. KY itu tidak diakui itu. Meskipun mereka masuk, saya ragu-ragu sampai di tingkat mana dia bisa berwenang. Karena mereka cenderung ditolak. Kan? Tapi begini Bang, ini kan kita coba menyuarakan suara publik ya. Publik mempertanyakan kenapa kemudian majelis hakim memvonis 6,5 tahun penjara sementara kerugian negara 300 triliun. Nah ini hakim dalam menjatuhkan vonisnya perspektifnya apa? Apakah menghitung total kerugian negara atau justru aliran dana korupsi yang diterima? Ini kan jadi pertanyaan. Ini saya tidak baca putusannya, tetapi dalam hal semacam ini saya katakan tadi itu, paradigma daripada MA itu satu atap mereka tidak boleh disentuh. Tetapi sebenarnya dengan mengadakan satu legal audit kita bisa tahu dengan mudah apa yang terjadi dalam perkara itu. Nah inilah yang menjadi problem kalau saya boleh katakan krisis penegakan hukum di Indonesia. Independensi hakim dianggap itu kebebasan mutlak. Padahal independensi itu adalah supaya dia bebas dari pengaruh dan dengan itu dia bisa memberikan putusan yang adil, fair, tidak terpengaruh, tidak memihak siapapun. Tetapi independensi tidak mengatakan dia tidak bisa kita tanya akuntabilitasnya. Itu problem sekarang yang ada. Baik, vonis yang dianggap ringan ini menjadi sesuatu yang tidak menimbulkan efek jera bagi seorang koruptor. Lalu hukuman seperti apa yang sebetulnya dapat menimbulkan efek jera bagi seorang koruptor? Kami akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.